Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfad ajaibuh wa la tuhsar lahu minan wa la tukhtassu bi zaman duna zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammadin Habibur Rahman wa sayyidil aqwan al-hadir ala man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa ashabihi ma damat al-layali wal asman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Hawadul maqamin wa hadirin hadirat jamaah majelis Darul Mustafa atau Darul Kang Mulia punika, mugi-mugi kula panjenengan hadirin hadirat tansah dianugerahi kalian Allah sehat wal afiat, diparingi yuswa umur ingkang panjang berkah, dan mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan dijabah kalian Allah, diparingi istiqamah, diparingi hubungan ingkang sae, ingkang cakep, ingkang raket dumateng para auliya sholihin, dan insyaallah sedaya niku saged buahake husnul khatimah. Amin Allahumma. Wabil khusus sepuh bin sepuh sahibul majlis Ustaz Khairul Anwar, mugi-mugi tansah diparingi istiqomah, berkembang, dan insyaallah mugi-mugi manfaat terus dumateng kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Dalam punika dalam spesial edisi napa haul ibun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Al-Qutub Al-Wali Salih Al-Abid Al-Allamah. Masya Allah, di setiap majelis wonten tahun punika disertakan tahlil, disertakan manaqib, disertakan menyebut manaqib ataupun sejarah hidup beliau, saperlu nyacon keberkahan beliau, ngarep keberkahan beliau. Mugi-mugi kula panjenengan tansah nyambung, tansah bersambung kalian para auliya sholihin, khusus wonten ing dalu punika kalian al-alam al-habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Di antara yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, termasuk syekh daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf ini, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas niku kanca akrabnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Huraidah niku kampungnya Al-Attas. Huraidah kali Sewun itu perjalanan taksir 2 jam. Sewun ke Tarim perjalanan 1 jam lebih gede. Terus mereka masing-masing, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewun, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraidah. Tapi mereka ini kanca utawa teman yang akrab. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu disebutkan di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, 2 jilid. Niku nggih kancane piyambak, kancane Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Niku Jami' Karamatil Awliya. Jami' Karamatil Awliya, kumpulan keramat wali, 2 jilid.
Subhanallah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani niku sampai piyambake niku sanjang ngilang niku aku kebingungan. Arab menyebutkan keramat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kebingungan, saking kuwatae, saking agungnya, saking luar biasanya, sehingga makom kapasitas saya ini mboten mampu, mboten kuat menyebut secara terperinci daripada keramat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Akhirnya begitu, wes keramat sing paling gampang, sing paling bahasanya niku minimal niku karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kitab sing dikarang kalian beliau niku keramat. Anjenengan mos karangan beliau luar biasa. Ada disebut dengan Miftah Utol. Di antara karangannya antara kitab namanya Tadhkirun Nas. Nah, di kitab Tadhkirun Nas itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan kisah. Dan kitab Tadhkirun Nas ini keramat dari Ahmad bin Hasan Al-Attas termasuk gurune Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Ini menyebutkan nonton kisah. Nanti judulnya itu garis bawahi bahwasanya kita ini lebih butuh untuk mendekatkan diri, nyambung hati, menyambung batin rohnya kita kepada para wali, pada sholihin daripada kepada Allah atau daripada kepada Nabi. Aneh. Ini betul syirik. Kita lebih butuh mendekatkan diri, nyambung hati, nyambung pikiran, batin kita ini kepada para aulia atau sholihin daripada kepada Allah, daripada kepada Nabi. Saya ini kan kembali kepada Al-Quran. Langsung ke Allah wali, zikiran. Ini sama, zikir masuk ke Allah. Dan manakib haul kepada wali. Kalau menurut pembicaraan ataupun judul tema yang disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, lebih penting manakib atau haul daripada maulid. Mana boleh? Jadi cuma apa namanya? Cuma menyimpulkan daripada ucapan oleh Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ngono cerita ini. Mulanya ada istiadat yang sangat melekat kita ini NU atau ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, tidak ada maulid melainkan di situ gimana gitu. Dua masjid mau, di majelis maulid mesti orang manakib. Manakib itu gak bisa dipisahkan. Kan gitu. Ya namanya manakib. Bahkan rian-rian itu ke kampung-kampung itu loh, maulid ini lebih makmur. Bukan pula anti maulid begitu, salah pengertian nanti. Dan salah pengertian, saya ahli maulid. Tapi ini kalau ingin menjelaskan tentang kalam daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dua ini. Rian yang itu sholat asar, mana di teng kampung, teng RT, teng musola, teng masjid, gitu apa maulid, gitu. Buatan semewah, buatan sehebat, buatan seserius, mana gitu. Ya dawatan. Orang nyalah nom bermaca kita di Muhammad Hasan Al-Attas. Kalau betulnya lagi. Tapi nanti yang mementingkan mendahulukan maulid dia mau. Tapi jangan salahkan mereka yang mementingkan manakib, yang mementingkan hol daripada maulid. Mungkin ambil jadi wawasannya luas. Jadi kesimpulannya jujur ini tak balik mana. Kita lebih penting untuk mendekatkan diri, menyambung tali roh batin kita kepada para aulia wassalihin daripada langsung kepada Allah atau kepada Nabi. Ceritanya kan langsung diceritakan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hari ini guru kalah murid-murid. Contoh mawon nih kata sinetron ini nembe apa namanya nembe rekreasi nembe liburan. Nah, tentara Briton itu liburan panjang itu Idul Adha itu sampai 2 minggu. Kalau temukannya itu nampaknya Idul Adha 2 minggu liburan. Nah, Idul Fitri liburan itu cuma seminggu.
Karena Ramadan ngaji sampai 3 hari menjelang Idul Fitri. Mengko balik Idul Fitri 2 hari, di situ puasa lagi tanggal 2 terus ngaji mana? Cepat Idul Adha 2 minggu liburan ini. Nah liburan nonton niku ke pantai, ziarah keliling, ke Mukalla, ke Syekh, terus nikmat pokoknya luar biasa nikmat. Dan ini ingat diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Attas saat itu ono Syekh Kiai atau Habib lah, guru mursyid, kalau murid-muridnya rekreasi piknik di pantai, ya rekreasi piknik di pantai. Enak apa betul? Di mana betul ada pantai? Oh, ada di enggak sayung sana terus kamu pasir apa? Nonton lah. Nah, di pantai. Di tengah-tengah apa yang rekreasi ini, Syekh ini santai kepada murid-murid. Hai murid-muridku, siapa di antara kalian yang bisa jalan di atas air? Siapa di antara kalian yang bisa jalan di atas air? Ini murid ini ada 100-an ini, semuanya angkat tangan. Enggak ada yang bisa, enggak mungkin. Jadi guru mana sini. Ya Allah betul hati. Alah sekarang mungkin betul nonton saya sakit guru. Ya kalian kue kabeh itu bisa jalan di atas air. Tak kayak amalan, mau apa enggak? Oh turun, wah mereka turun, nggak usah pakai perahu, nggak usah pakai kereta, sakit, tak kayak amalan, turun. Nah, saya amalannya panggil nama saya. Ya baik yang soleh. Nah, kalau betul. Kalau jadi yakin 100% dari 2%. Celok jenengku, wis sebut namaku terus dikir betul ya Allah nih. Sebut namaku ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Terus sampai bener-bener nanti lan pikiran jenengan nyambung, orang eling apa kecuali eling gurune sing disebut sing diceluk niki. Nah, coba kalau sudah seperti itu, langkahkan kakimu menuju lautan, kok iso melaku di atas air. Siapa yang mencoba? Itu semua mau coba. Ratusan murid. Jadi analisa CC kan perlu istirahat, kurang terlalu fokus dengan wah, pun ratusan, kalau ratus, patang ratus, benar. Wes pikiran dan hati ini lagi cuma guru, pun nyambung nih. Ittisal ruhi wal batin, pun batin ke ruhi menyambung ke guru. Ayo, sempon itu pun nyambung itu langsung memulai melangkahkan kakinya ini ngidek lautan, teguh, tenang, saestu. Bukan kelewat itu sandalnya itu kering. Jalan ke tengah sampai jalan di atas air. Ya saya pulang sambil mikir dia saya pulang. Sampai tengah-tengah, betul pakai perahu. Oh, no, satu murid sih kepikiran lalu lintas. Wah ini nyebut dia saya pulang, nah si pelaku di atas air. Nah aku sebut ya Allah atau ya Rasulullah lebih hebat lagi. Bikin lebih saya pulang. Ya, kalau saya nyebut ya Allah atau ya Rasulullah pasti so ngiber, pasti bisa ngiber. Akhirnya diganti itu ya saya pulang, langsung diganti. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Bes, kalian dulu nih. Oh, diganti ya Allah, diganti ya Rasulullah. Celuk mana jenengku ya siapa ya pulang. Minta mana sakit pelaku mana di atas, toyo di atas air. Bon betul. Langsung dong pinggir sedoyo sampai pantai. Niki itu gumun sedoyo penasaran. Aneh tapi nyata. Ajaib. Yang seharusnya itu ya Allah ya Rasulullah bisa lebih hebat disebut ya Allah ya Rasulullah. Nah ini kok malah ya syaitan suami bisa melaku. Saya ya Allah ya Rasulullah plus. Atau apa tadi dia syekh tanggal kalian dulu ini. Ya, ini diceritakan oleh Muhammad bin Salman. Kurang jawab. Awal-awal kelas-kelas orang awam ini betul orang awam ini tolak beliau betul. Iya. Tapi awal menurut syekhnya kelasnya awal-awal ini orang pantas nyebut ya Allah kalau ya Rasulullah.
Cara tegangane niku nek iso malah jenengan niku konslet ngono ibaratnya. Nggih, kabel niku mboten mampu, mboten kuat gak pantes. Malah kalau bisa nek saged malah mboten patah kok saged nyambung. Kalase kula panjenengan kalase tiyang awam. Kalase sampeyan sakjane niku nyebut ya Syekh fulan, ya Syekh fulan, ya Syekh fulan. Lah mengke kalau Syekh kali kula tak sambung nang ya Rasulullah, tak sambung nang Allah. Rasulullah nyambung ke Allah, sambungan kepada Rasulullah. Mesti nyambungi padha wae. Maka ahlullah mereka niku ahlullah. Oh, ngoten. Kesimpulannya ini kita itu lebih banyak membutuhkan mendekatkan diri, menyambung roh dan batin kita kepada para auliya wassalihin daripada kepada Allah langsung. Soalnya ini buktikan saja, nggak percaya, praktek aja. Semakin Anda cakep, raket, kuat hubungan roh dan batin dengan hati dengan para wali wasalih, maka sama dengan kuatnya itu sama Rasulullah. Langsung sama dengan kepada Allah. Itu otomatis bu. Ibaratnya itu sak gendel bu. Tanda. Tapi nak wong itu kembali kepada Allah kepada boten kenal. Kalau guru nih sok waras. Gini bagaimana? Langsung ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Quran, ratau manakipan, maulid dikiran, ratau khol. Niku, yo iso, tapi Anda tidak akan bisa nyampe kepada mereka kecuali melalui perantara, dan perantara itu adalah masyayikh, para guru-guru, sing jenengan tamoni, sing lebih dekat sambungan dengan kalian. Ada nggih? Nah, jadi judulnya ini kita ini lebih banyak harusnya ini mana kipan kali apa? Kali. Tapi mulai di betul-betul nyambung kali sore ini, nah, maulid nyambung. Ini gue sendiri tadi kali Muhammad bin Hasan al-Asy'ari. Nah, dari situ, ya kita ini ahli sunnah wal jamaah, ahli ulama NU, makanya sergap anak khol-kholan, sidik-sidik khol. Corona ini gimana? Betul-betul khol, betul. Orangnya corona, wes kesel, khol sini, setiap hari mesti orang khol. Dan ini dekat halnya Nabi Abu Bakar bin Muhammad al-As-Saddaq. Cuman karena corona diperayno, tapi tetap walaupun halnya peraih, tapi tetap kita harus menyirami ittisal ruh, sambungan batin dan hati kita kepada mereka para auliya wassalihin. Hum ahlullah, mereka adalah ahli ataupun keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita nyambung sama mereka, maka secara otomatis kita akan nyambung kepada Allah dan nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Asy'ari ini di dalam kitab apa namanya Ali bin Hasan al-Asy'ari Atiyatul Haniyah. Nak jenengan pengen ngertos bagaimana hubungannya jenengan kali Allah, maka jawabannya adalah bagaimana hubungannya Anda dengan para auliya wassalihin. Hubungannya jenengan kali para wali, para sholihin, kali guru jenengan. Dan itu sama dengan hubungannya jenengan kali Allah, kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saddaq. Ini luar biasa. Nah, keramatnya orang perlu diceritakan, keramatnya berapa? Keramat itu jangan belum sangat niru. Dari mana? Keramat itu buat jaringan niru. Karena hal itu yang lebih dibutuhkan itu buat keramat. Cuman mau saat ini dan keramat. Sampai ibadah itu pengen keramat. Zikiran pengen keramat. Amalia pengen keramat. Sebenarnya keramat itu buatan perlu diceritakan. Cukup percaya aja. Yang lebih harus kita butuhkan itu piye proses ibadahnya untuk bisa mendapatkan keramat. Karena keramat itu buah. Kalau kita cuma misalnya nih ada orang kaya raya, jangan cuma delok sugai saya kira delok dari nol. Jangan ketipu. Gero bener. Ketipu pengen sugai kayak mana wah ya kerja niku ae bos sekarang kerja macam-macam kaki ya enggak nyambung, enggak masuk. Tapi nak jenengan persani ini dulu sebelum jadi kaya, sebelum jadi orang sukses, dulu dia pernah dari nol. Atau sedikit para auliya wassalihin ini, untuk kiai fulan
fulan masya Allah, itu Habib fulan masya Allah. Ya kamu lihat sekarang, ini dulu bagaimana? Lalu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini uzlah ibadah orang ketemu wong 17 tahun. Ya, 17 tahun mana kan? 17 tahun orang ketemu wong masuk kamar, mangan saonone, ngombe saonone, siang puasa, ya bukane pakai air putih, ya kan? Terus sahur itu pakai air putih, ibu ada terus akan Allah 17 tahun. 17 tahun. Ini dari ilmu loh. Bisa mengajar orang, bisa mengajar orang, bisa memanfaatkan ilmunya, bisa menunjukkan orang begitu kan, tapi meninggalkan orang uzlah ismanya fi 17 tahun. 17 tahun. Orang-orang yang begini, tapi Abdullah bin Husain Al-Qas juga sama, sekitar 25 tahunan. Jumatan kan betul. Oleh Abu Bakar ini ceritakan riwayatnya ini Jumatan keluar, tapi masuk lagi nggak ketemu orang. 17 tahun. Abdullah bin Husain 25 tahun. Ini 17 tahun lagi. Ini ibadah. Bukan 17 tahun ini turun kok, bukan ibadah. Dan kita ini kalau dalam silsilah Thariqah Alawiyah, uzlah itu hanya buat mereka yang dapat izin khusus dari Rasulullah. Thariqah Alawiyah ini paham baik, mereka itu uzlah kalau sudah dapat izin khusus dari Rasulullah. Nah orang nggak akan berani. Mereka lebih kepada nasrul ilm wa dakwah ilallah. Ini baru ilmu dakwah ilallah. Makanya 99% mereka ini para sadar hawarimnya yang tolekohnya alawiyah, ya kan? Karena tolekoh Mu'tabar juga termasuk tolekoh alawiyah. Itu ya mereka lebih mayoritasnya 99% mungkin mereka dakwah, nyebar ilmu, ngajar, alim, mentas orang dari kebodohan ke pintar. Sing uzlah sidik, karena mereka memiliki prinsip tidak uzlah kecuali dapat izin khusus dari Nabi. Berarti termasuk beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf uzlah sampai 17 tahun menyepi, tidak ketemu orang ibadah, siangnya puasa, malamnya ibadah, ilmu lega. Sudah sampai 17 tahun itu tidak dilaksanakan oleh beliau kecuali itu izin khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kalamnya beliau mengatakan, saya begini uzlah ini tidak dengan keinginan saya sendiri, tapi itu karena perintah ataupun izin khusus dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu 17 tahun. 17 tahun. Itu ibadah itu yang mana? 17 tahun kita mungkin kalau minum, pengen ini lockdown ya Allah, bosan hidup kok kayak apa? Bosan hidup, mas bosan puasa nih. Corona wis dianggap orang wis bosan udah 3 bulan ini 17 tahun. 17 tahun kan keluar, masya Allah Rasulullah begitu. Dan beliau ini termasuk murid kesabaran daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, kita ini Indonesia itu luar biasa sambungannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Indonesia itu luar biasa sambungannya sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada mentoring di antaranya ya karena muridnya beliau ini membawa sir, membawa rahasia, membawa keberkahan, membawa nur ilmu dan nur keberkahan daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dibawa oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sampai masya Allah, mulai sebetulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebar, bahkan kalau kita lihat yang Hadirah Kalau Solo mereka nggak tahu, bahkan mereka nggak kenal ini Kalau Solo ini siapa, nggak kenal, sebabnya mereka ditarik. Itu saking keberkahan magnet yang besar yang dibawa oleh muridnya, yaitu Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Di antaranya Bakal dan Bakalan juga. Yang disampaikan dari itu 3 orang ini makomnya sama. Saya ingin cerita yang duanya. 2 ini nggak baik-baik nih. 2 diadil itu menjadi Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni.
Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Ini pun Aden di Aden itu menjadi makom yang terkeramat di Aden. Terus yang kedua adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Asos. Itu guru dari Habib Ali Muhammad Al-Habib. Ini makomnya. Makanya kalau kita pengen tahu makomnya Abu Bakar bin Abdullah Al-Asos, baca ini bagaimana sejarah manakibnya Habib Abu Bakar Al-Adni sama Abu Bakar bin Abdullah Al-Asos. Itu yang paling awal adalah Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni ini ceritanya dia bisa ujian susu. Dia dari Tarik diperintahkan oleh guru-gurunya dan oleh Syekh bin Al-Idrus adalah suruh dakwah ke Aden. Dakwah ke Aden ditemuin orang-orangnya pada ikat, pada gak mau ngikut. Habis itu dakwah ayo ngaji, ayo balik. Kata mereka, kita orang mau ngaji mau balik kalau Anda bisa membuat hujan susu. Kenapa hujan susu? Benar, angkat tangan. Minta keramat ini dibutuhkan karena mereka akan mau baik kalau keramat saya keluar. Minta hujan. Sampai sekarang susunya masih ada, nggak basi. Ulama Aden masih ada yang nyimpen. Kita ziarah ditunjukin orang DOB hebat. Betul asal DOB tadi. Dulu kan loh. Anaknya betul basi. Ini susu asli susu betul campuran dan betul basi. Botol di dulu itu di apa namanya kita usap gitu. Sampai sekarang itu sekitar sekarang udah hampir mau ribuan tahun susunya gak basi ya. Jadi kan gak ada susu misalnya ya susu meres pagi malam jadinya bukan berbuka basi. Ini namanya ada simori ini basi kan. Ini cuma basi. Satis itu apa? Udah susu. Ini yang baik karomnya luar biasa. Keramatnya karomnya luar biasa. Sampai dia itu punya kebun, punya ternak. Ada seseorang raja yang bertamu. Kemudian ini dia masuk, sedangkan tempatnya di Abu Bakar Al-Adni di atas. Dia naik sampai sekitar 27 anak tangga. Maka Habib Abu Bakar Al-Adni ini bilang, ini raja ini kita muliakan dengan 27 ekor kambing kita potong untuk menjamu dia. Karena dia sudah naik 27 tangga. Sukanya apa? Sukanya hati. 27 ambilin hatinya disuguhkan ke dia. Itu karomnya gitu. Sampai ini raja ini mengungkapkan rasa takjubnya, rasa keheranannya. Jumlah ini masya Allah ini luar biasa. Jadi Abu Bakar Al-Adni ini, aku ini krono apa-apa nih nak dibanding kalau adikku jenis Husain bin Abdullah, Husain bin Abdullah, Bakar Abdullah, Husain bin Abdullah ini lebih lomo, lebih dermawan dari saya. Oh iya, di mana dia? Ada di Tarik. Kok langsung ke Tarik? Pengen ini saya dia dipotongin 27 kambing. Arab makan kambing jangan tanya, jadinya nyantai pagi, sore, sesuk sebelah-belah. Ini mau betul? Jawa ini luar biasa. Kalau mau gumun, saat pulang kan berikutnya itu kambing satu dimakan 3 orang. Benar. Pernah kita bertamu di Purwakarta itu, masya Allah teman kita, murid tadi teman saya kesana ngajar, diajak kata sana 3 kambing, satu kambing dimakan 3 orang. Enggak enak. Sini baru makan 3 sutuk, 4 sutuk. Oh, dublennya. Ini betul. Arab makan kambing jangan tanya. 27 kambing dipotongin. Oh, berdarah. Subhanallah. Ini benar nih. Karena Husain adiknya katanya lebih dermawan daripada dia. Kita kamanin sampai ke Tarik. Jalu-jalu.
Tani ketarik, terus apa? Suguhannya cuma roti setengah keping sama kopi setengah gelas. Mau jual ini ngomong iku ngomong cuma roti keping ambil kopi cuma setengah cangkir, bukan cangkirnya itu mah cangkir apa kecil, cangkir setengah. Ngomong ini ngapu sih wes gerudel lagi guys tuh. Pengen ini kebayangannya saya kambing ini cuma gitu dong. Langsung lapor kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Endi adikku jari luwih lomo daripada sampean. Adikku iki duwene saat niku bondo nih makanane cuman satu keping sama kopi sak gelas. Terus dicuil separuh roti ini, diiling setengah gelas kopi ini, dibalik ke jenengan. Berarti adikku itu setengah hartanya dikasih kepada jenengan. Setengah niku kan presentasinya kan setengah kan, disebaya setengah bodohnya diparingi jenengan kamu enggak dikenal yang tiba-tiba mendadak datang. Lah aku 27 kambing iku ora ono 0, sekian persen daripada harta yang saya miliki. Jadi belum apa-apa. Lebih lama siapa? Lebih lama adik saya. Jadi kita belajar, kadang lomo itu nggak lihat nominal berapa, ini nyumbang musola berapa, 1 juta. Nah, bondone emang 1 juta, sedikit kecil, tapi kalau uang, masya Allah 100.000, tapi bondone cuma 100.000 di bawah musola, 100.000 di bawah majelis, 100.000 di bawah masjid. Ini pun lebih lomo. Niki Abu Bakar Al-Baghdadi. Makamnya Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq sama dengan ini. Makam karamnya, keramatnya. Terus yang kedua Abu Bakar bin Abdul Atas. Ini orang mutawadhi benar. Abu Bakar bin Abdul Atas ini gurunya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tabarani dia min Ali Bakrin Abdul Qas Allahu gitu kan. Allah apa nama? Sa'alullah habari nanti ketemu di situ min Ali Bakrin Abdul Qas. Dari Abu Bakar saya mengambil gelas ma'rifat, gelas ilmu, gelas keberkahan, gelas dakwah, gelas sir. Min Abi Bakrin Abdul Qas. Itu Abu Bakar siapa? Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Ini kok anehnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini ketemu kali gurunya itu cuma 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Lu kok kayak ngono ya. Kalau panjenengan lagi ketemu kurang tahu ini. Berarti nyata. Ini ketemu 2 kali pertemuan. Dipuji, bahkan qasidahnya itu banyak memuji Abu Bakar bin Abdullah. Sampai murid-murid tadi itu tanya, ya Habib Ali, jenengan itu lebih banyak memuji gurunya jenengan daripada bapaknya jenengan. Iya, bapakku ini cuma melayani aku, murid-murid aku, jasadku, tapi guruku ini menghidupkan roh saya dan saya butuh roh itu dunia dan akhirat. Makanya lebih mengutamakan gurunya. Niki Abu Bakar bin Abdullah Atas. Jadi masya Allah luar biasa. Makamnya itu di pojok, gitu, di pojok. Kalau jaringan masuk ini kadang tadi buka. Makamnya Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Sini. Rasul Atas. Kita sininya depan pintu, agak kecil sedikit. Kalau itu ini makamnya bin Ahmad bin Hasan Al-Atas. Hasan Al-Atas yang saya ceritakan tadi. Terus beliau ini ya kan Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas di pojok nggak pakai kubah, nggak pakai takut. Abu Umar bin Abdul Al-Atas ada takutnya. Tunggu sampai mulai amin. Terus sampainya ini Ahmad bin Hasan Al-Atas baru. Berarti lebih duluan Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas karena ini gurunya Abu Al-Habsyi. Sedangkan Ahmad bin Hasan Al-Atas ini teman daripada Abu Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di situ itu keramatnya yang sampai sekarang ada, itu di atasnya ada bekas lampu petromak begitu yang minyaknya ini syifa di lidah, terbukti obat untuk semua penyakit minyak. Jadi itu lampu itu tempat lampu. Kalau zaman ini itu ulik, tempat botol, misalnya ini dari listrik gitu lah, orang cengeng, terus orang
lampu apa jenenge? Lampu colok. Nah niki teng mriku niku teng pojok, biasa ditaruh di pojok. Niku lampune mboten wonten. Nanti minyaknya itu kasih terus dasar terus harus jumber. Keluar terus harus jumber. Terus ngoten. Nah niku obat. Untuk anak-anak kalau lagi gatal apa atau apapun ke situ digosokin mari. Nah biasa mondok itu penyakit yang gatal. Gatal kalau gatal sedulur itu sak pondok. Nah niku ziarah mriku musak itu sama. Ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saja ini tiga makomnya sama, namanya sama, tapi zamannya beda. Yang pertama yang kalian tidak menemukan Abu Bakar Al-Adni, yang kalian menemui di akhir umurnya adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, karena ini gurunya Habib Ali. Nah, gurunya adalah Habib Ali. Nah, yang ketiga nanti kalian akan menemui di akhir hayatnya, di akhir hayat kalian adalah namanya Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq. 7 tahun berangkat ke Tarim. 7 tahun berangkat ke Tarim. Akhirnya beliau itu 1286. Meninggalnya 1376. Coba 1376 dikurangi 1286 berapa nih? Oke, umurnya beda. Berapa? 91. Nah, 91 tahun. Jadi 1376 meninggalnya. 1376 meninggalnya. Ini kita kelemahannya orang Jawa, kalau mana kita tahun-tahun begini kita malas. Tapi orang-orang Arab sana, tahu. Dan periwayat-periwayat hadis ini tentang tahun meninggal, tahun lahir itu penting. Karena akan tahu, mungkin pneumonia. Karena dia lahir tahun sekian, ini matinya sekian pneumonia. Imam Bukhari itu paling ahli dalam hal yang itu. Mungkin. Nah, dia lahir 3 tahun ketemu sama ini, bisa ngambil hadisnya, dan seterusnya untuk penelitian daripada mata rantai hadis. 1367 dikurangi 76, 1376 dikurangi 1286, maka 91 ya, 91 tahun. Beliau meninggal 91 tahun. Masya Allah, itu guru-gurunya beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Kemudian gurunya Abdullah bin Umar As-Siddiq, pamannya sendiri. Nah, gurunya lagi diantaranya Abdul Bari Qutbah. Nah, masih banyak guru yang luar biasa. Beliau itu manut itu dengan guru-gurunya sehingga makamnya beliau, masya Allah, luar biasa. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Misalnya turun ke kita, dari kita yang punya ikatan. Nah, wajib untuk setiap muslim ini dalam hatinya diisi satu minimal orang soleh. Wajib, ya wajib. Makanya ini nanti ini PR masing-masing. Di dalam hati saya ada siapa? Alhamdulillah orang-orang awam di dalam hatinya ada Syekh Qadir Jilani, jazakumullah khair. Ya, yang menempatkan mereka ada Syekh Qadir Jilani langsung tanggen nyambung. Karena itu langsung sebentar. Saat disebut nah, sono. Itu minimal bagus. Dan tanya ini kita sendiri, sono sopo. Karena mereka nanti yang akan keluar panggilan ucapanmu saat kamu sumpah, saat kamu galau, saat kamu stres, penuh dengan problem dan masalah. Bukan Allah, bukan Rasulullah ini. Kalian buatan, mesti mereka. Gini buatan, guru. Ya, kalau saya ya, ada lagi masalah, ya guru. Guru di kanan disebut ya Syekh Abu Bakar. Ya Haddad, ya bin Hafid, ya dipanggil. Nah, itu yang membuat kita ini hidup nanti akan enak. Kalau nggak punya, ya hatinya kosong dari satu pun di antara mereka, masya Allah rugi, dan itu hidupnya akan hampa. Makanya ini adanya khol, adanya manaqib, adanya seperti ini, biar mungkin saja lah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq ini cocok di hatimu, karena ini masing-masing itu. Cocoknya saya pulang, cocoknya sini pulang, cocoknya sini pulang, itu relatif. Sama kayak orang, aku cocoknya ini, saya nggak cocok sama dia. Kata kan, padahal sama semuanya, cuma ekstrakan. Nah, nanti kita ini, anak kita ini
Serp itu cocoknya sama siapa di antara aulia sholihin itu nggak tahu. Makanya kita harus cari tahu siapa di antara mereka yang pas serp di dalam hati kita. Semoga Abu Bakar Muhammad Abbas ini, Muhammad As-Segaf ini salah satu di antara yang mengisi hati kita sehingga kita hidup kita ini masya Allah penuh keberkahan dan insya Allah kita mendapatkan maqam derajatnya mereka. Amin Allahumma. Terakhir, mereka ini punya zakat. Mereka ini punya zakat. Wong sugih dunya wajib zakat dunya. Sugih wedhus zakate. Sugih emas zakate. Sugih maqam zakate. Maqam. Sugih ma'rifah zakate. Ma'rifah. Makanya insyaallah kalau jenengan nyambung sama mereka, sing Abu Bakar iki wayahe zakat, sing dizakati sapa? Kae sing hadir oleh SKI. Lumayan. Ini zakat maqam iki zakat ma'rifah nih. Gratis balas. Zakatnya kan cucuk tanpa usaha gratis. Ini loh sirnya daripada hadir haul, hadir manakib ataupun apa itu kita dapat zakatnya mereka. Kalau saya zakat itu juga, sing paling tak pilih santri saya bukan sahabat kayak tetangga saya, kerabat saya. Orang mikir orang itu orang kenal aku apa kayak orang kudu. Nah, saya akan pilih orang yang terdekat sama saya akan kasih zakat kepada mereka. Nah, mereka para aulia sholihin juga wajib zakat maqam, zakat ma'rifah, zakat ilmu, zakat nur, zakat sir. Nah, kalau kita termasuk orang yang nyambung sama mereka, menjumlah di ahlihim, dari keluarga kerabat mereka yang nyambung sama mereka, yang mengingat mereka, yang selalu kontak sama mereka, mungkin saat zakat kita keduman zakatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena edisi haul insyaallah besok bulan yang akan datang kita akan lanjutkan pelajaran fikihnya. Tapi ini sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanya tentang fikih dan tentang yang lainnya, monggo. Apabila saya bisa jawab, saya jawab.